kita malah disemprotkan sama tekanan. Sekarang kalau masuk partai terus dirubah, wah susah dong. What's up people, balik lagi dengan kita di ruang publiknya itu Ruby. Nah, tempat ini adalah tempat di mana isu-isu berat kita kupas secara renyah. Aku Adrian. Dan aku Syarian, yang hari ini kita kedatangan banyak tamu nih. Karena kebetulan topik hari ini kita butuh banyak kepala supaya kita nggak jadi echo chamber. Nah, betul banget. Nah, sekarang kita bakal ngebahas isu yang sering banget di tweet sama di post di story sama orang-orang mungkin ya. Nah, yaitu demokrasi di Indonesia, lebih spesifiknya di realita versus idealnya gitu. Nah, sekarang kita udah bawa nih 4 orang expert di tongkrongan kita, yaitu ada Abdillah, ada Raja, ada Salika, dan ada Najla. Say hi dulu guys. Oke, welcome ya semuanya. Straight to the point aja nih. Karena kita mau ngomongin tentang demokrasi, yang pastinya udah nggak asing banget ya buat kita semua. Pasti kan kita udah familiar sama kata-kata dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu. Vibes-nya kayak Abraham Lincoln banget kan ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke realitanya, aku mau nanya dulu nih Jan, kira-kira kalau secara akademis kedaulatan rakyat tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, kalau kita ngomongin blueprint itu ada di Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Pasal 1 ayat 2 itu menjelaskan bahwasanya kedaulatan rakyat itu di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, secara teori hukum, syarat teori hukum tata negara, rakyat itu adalah bosnya. Nah, kita punya instrumen pemilu namanya. Nah, di pemilu itu kita bisa menyuarakan aturan kita yang kita inginkan ke eksekutif dan legislatif agar mereka tuh bikin aturan yang relate sama kita, kepentingan kita. Itu idealnya. Jadi secara historis itu kita tuh udah memperjuangin mati-matian banget ya buat si ideal ini. Pasti kita udah tahu lah momen terpenting demokrasi di sejarah Indonesia, yaitu revolusi tahun 98. Nah, revolusi itu yang dipicu oleh krisis moneter, kerusuhan, dan demonstrasi besar-besaran dilakukan oleh mahasiswa seperti kita ini itu untuk menuntut agar Soeharto itu turun dan untuk reformasi total. Reformasi inilah yang nantinya membuka jalan bagi kita bertransisi dari asalnya pemerintah yang otoriter menjadi demokrasi multipartai. Nah, itu secara langsung kayak ada slogan rakyat adalah bos ya. Nah, itu secara teori dan historisnya. Nah, kalau secara realita nih, slogan rakyat adalah bos tuh emang terjadi nggak sih? Gimana nih tanggapan dari Najla? Bos apanya? Kalau misalkan rakyat tuh bosnya, masa buruh dan kita para mahasiswa waktu protes di depan gedung DPR, pintunya malah digembok. Terus kita malah disemprotkan sama tekanan. Bisa gitu ya? Nyatanya kedaulatan kita tuh lagi dibajak guys. Demokrasi kita itu sekarang terjebak di fase demokrasi prosedural, bukan substansial. Tunggu. Aku mau nanya nih, kira-kira kalau perbedaan dari prosedural sama substansial itu dijelasin pakai bahasa baik kayak gimana sih? Jadi gini, prosedural tuh kalian nyoblos sekali, 5 tahun sekali. Nah, pemilunya ada nggak sih? Ada. Kotak suaranya? Ada juga. Nah, secara prosedur tuh kita emang sah sebagai negara demokrasi, tapi substansinya apakah suara kalian bakalan didengar waktu mereka bikin undang-undang? Enggak kan? Berarti kita tuh cuma dijadiin formalitas doang guys.
Gua setuju sama Najwa. Kenapa tuh? Gua lihat dari kacamata pragmatis ya, ujung-ujungnya demokrasi kita ini mahal, bos. Cost of politik di Indonesia itu harganya gila-gilaan. Kalau mau nyalek itu butuh modal miliaran. Akibatnya apa? Akibatnya muncullah oligarki. Oligarki has terdict nih ya. Waduh. Tapi Bi, gue mau nanya nih, mekanisme si oligarki itu gimana sih? Sebenarnya make sense karena ketika mereka perlu ngeluarin modal yang gede buat menang pemilu, mereka kan bakal cari sponsor atau bosir nih, atau orang yang berpengaruh biar mereka menang. Pas mereka menang atau kepilih, logika bisnisnya berjalan. Return of investment. Mereka mengharapkan ada balik modal. Iya. Jadinya lahir kebijakan atau undang-undang yang lebih mengakomodir segelintir kepentingan para elit dibanding kedaulatan rakyat. Jadinya bukan rule of the people, tapi rule of the rich. Bener banget. Di ilmu politik kita kenal namanya state capture. Betul. Negara atau institusi publik itu dalam tanda kutip ditangkap atau dikuasai sama elit untuk kepentingan private mereka sendiri gitu. Serem ya? Indikatornya kelihatan kalau ada proses legislasi yang fast track atau kabut semalam. Secara akademis ini itu menciderai prinsip meaningful participation. Artinya partisipasi bermakna. Jadi nggak ada maknanya gitu. Iya. Jujur kualitas plus sih ya. Udah SKS kayak belajar aja nih ya. Bener banget kayak ngerjain laprak sehari jadi. Berarti suara kita tuh selama ini cuma dijadiin alat buat ngesain kekuasaan mereka aja dong. Enggak sih, enggak sepenuhnya gitu nih. Menurut aku kita jangan sampai apatis gitu, walaupun realita kita itu udah pahit. Jadi gimana ya? Kita harus nyadar bahwa seenggaknya kita tuh sekarang udah better lah dibanding zaman dulu. Contohnya kalau dulu zaman Orba, boro-boro bikin podcast yang kritik pemerintah kayak gini, kayak belum upload videonya aja kita mungkin besoknya udah hilang gitu. Bener banget sih. Ada tukang bakso ya. Ya jadi kebebasan sipil kita itu ya masih ada ruang lah, walaupun ya ada. Ruangnya emang ada sih Sal, tapi kita lagi dipepet terus gak sih? Lihat aja penyempitan ruang sipil, undang-undang ITREN, atau waktu revisi UU tertentu tuh sering banget gak sih itu tuh dijadiin alat buat mengkritik. Kita mengkritik pejabat di Twitter aja, was-was takut kena pasal pencemaran nama baik. Terus kalau gitu kedaulatan rakyat macam apa kalau misalkan bosnya aja takut ngekritik pegawai? Waduh. Nah, ngomong soal Twitter dan sosmed ya, Bi. Si sosmed dan Twitter itu arena buat Gen Z dan milenial untuk berdemokrasi nih. Nah, menurut kamu sebagai anak tech nih ya, gimana sih kamu membaca si peta demokrasi digital ini, sedangkan kan si area demokrasi digital kita ini tuh nggak sehat-sehat amat gitu. Jadi kacau sih. Jujur demokrasi kita itu sebenarnya sekarang sudah terdistorsi sama algoritma dan buzzer politik. Dulu diskursus itu dibentuk lewat debat akademis dan tajuk rencana orang. Kalau sekarang siapa yang bisa bayar buzzer buat naikin trending topik, dialah yang menguasai opini publik. Nah, Gitu. fenomena buzzer ini teh merusak public sphere atau ruang publik. Nah, idealnya ruang publik itu tempat warga setara berdiskusi secara rasional. Tapi gara-gara buzzer ini, informasi aspirasi itu dimanipulasi, dipolarisasi, echo chamber.
Nah, keluarga awam itu jadi susah buat bedain informasi aspirasi yang organik itu yang mana sama yang dari AI itu yang mana gitu. Yang fitnah yang mana? Tunggu. Berarti sebenarnya kebebasan berpendapat kita di sosial media tuh udah nggak ada nggak sih? Karena kan dari awal juga opini kita ada di setir. Gak 100% gak ada sih, tapi rawan dimanipulasi. Ya, Iya, karena kita itu sekarang rakyat Indonesia itu belum seimbang, karena mereka dapat presentasi internetnya dan juga edukasi dari mereka terhadap dunia digital. Masyarakat Indonesia masih gampang untuk difitnah, jadi membawa ujaran kebencian dan masih bisa percaya dengan hoax. Kayak gitu. make sense. Tapi jangan salah, kekuatan netizen juga bisa jadi penyelamat kedalamannya toh. Ingat nggak fenomena viral justice? Oke. Ya, Kenapa Itu ketika sistem hukum formal itu macet atau aparatnya lelet, pressure dari sosial media tuh bisa maksa negara buat bertindak, ya nggak sih? Benar sih, benar. Nah, berarti waktu itu institusi demokrasi gagal buat berfungsi, rakyat tuh bisa ngambil alih kedaulatannya lewat jalur viral. Mas viral dulu ya. Ini valid karena secara tidak langsung si viral justice ini tuh bisa jadi pengadilan jalanan nggak sih di era sekarang gitu. Nah, tapi nih ada pertanyaan buat Raja. Sebenarnya si fenomena viral justice ini tuh sehat nggak sih buat demokrasi jangka panjang? Kalau dibilang sehat sih jelas enggak ya. Gejala dari institusi penegak hukum yang sakit kalau di sistemnya reliable, orang yang perlu repot-repot skill kasus di X atau di Twitter sambil nungguin retweet, hukum yang digerakkan oleh crowd atau massa itu rentan sama trial by press dan bisa melanggar asas praduga tak bersalah. Ya. Tapi yang saat ini itu survival kit masyarakat kita. cara masyarakat kita untuk bertahan Iya. di pengadilan yang udah Sedikit kacau ya. Jujur bahaya sih. Wow, setelah kita ngebahas dari UUD 45, oligarki, sampai algoritma sosial media, terus kira-kira solusi dari kita apa nih? Masa kita diam-diam aja nih ngelihat demokrasi yang udah meluncur bebas dari ideal ke realita yang seenggak enak ini? menurut aku sih education is the key. Soalnya kita tuh harus mereformasi dan memperbaikilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Kenapa? Karena democracy is not something that's taken for granted. Demokrasi itu nggak sesuatu yang cuma dikasih dengan sia-sia gitu. Kita tuh harus bisa meraih, memperjuangkan dan melatih demokrasi. Nah, jadi anak muda kayak kita di zaman sekarang jangan cuma mulai politik cuma 5 tahun sekali pas nyoblos doang. Kita tuh iya, jadi kita tuh harus memantau terus tuh gimana pemimpin pilihan kita. Apakah mereka kinerjanya bagus atau apakah mereka cuma datang, diem, duduk, duit deh. Setuju sih sama Saliha. Tapi edukasi aja nggak cukup nggak sih? Harus ada pengorganisasian. Anak muda itu harus berani turun ke serikat pekerja, gabung NGO, ikut mahasiswa atau kawal isu-isu lingkungan. Oligarki itu terorganisir banget kan? Masa rakyatnya terpecah-pecah? Kita tuh harus solid bikin counter hegemoni. Dari sisi institusi, check and balance itu harus dikuatin lagi. Oposisi itu penting banget. Demokrasi tanpa oposisi yang kuat itu akan memunculkan kediktatoran banyak orang. Dan yang paling penting, perbaikan sistem kepartaian kita. Nah, sistem partai politik di kita itu harusnya jadi wadah
untuk kaderisasi para pemimpin, bukan sekadar perahu sewaan atau perahu sewaan untuk pilkada atau pilpres. Untuk misalnya tujuannya ya Iya. Cuman pakai buat alat transportasi doang. mungkin kita bisa mulai dari kita dulu nih ya. Iya. Simpel aja, jadi dengan kita lawan manipulasi informasi dengan apa? Dengan data. Kita bisa mulai dari fact checking. Jadi bukan dari 1-2 konten doang. Kalau bisa telusuri hashtagnya, apa yang jadi permasalahannya, biar tahu faktanya itu apa sih, gitu. Terus bisa juga dukung dengan jurnalisme independen, yang dimana mereka tuh ngebahas tentang konflik of interest dari para pejabat. Jadi bukan dari konten bapak-bapak yang ngeluarin opini, tapi dari jurnal-jurnal yang memang terkait gitu ya, Gitu ya. trusted, Iya. gitu. Jangan kemakan framing TikTok doang. Biasakan cross check. Jadi intinya jangan langsung gampang percaya ya sebelum kalian mau mempercayai sesuatu itu analisis dulu sebelumnya. Yang bisa kita langsung laksanakan sebagai mahasiswa. Karena kalau masuk partai terus dirubah, wah susah dong. Oh, mind blowing banget nih sesian hari ini. Kalau aku bisa wrap dikit nih si obrolan kita hari ini ya. Kalau di Indonesia tuh sebenarnya udah benar gitu sih kalau secara ideal dan konstitusional. Nah, kalau si kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Cuman kalau realitanya sendiri ya, si kedaulatan itu sering banget dibajak sama oligarki, opos politik yang gede sama banyak manipulasi sama algoritma gitu. Aku juga setuju banget sih kan, tapi apa kayak hari ini gitu, yaitu kita sebagai generasi muda nggak bisa nih terus nyerah aja sama sistemnya dan jadi apatis. Karena partisipasi bermakna itu kan harganya mahal ya, dan kita sebagai Gen Z itu harus berani untuk bayar mahal dengan cara bersuara, berpikir kritis, dan jangan mau diadu domba sama buzzer. Nah, jadi ingat, demokrasi ini sama halnya seperti persatuan merupakan proses sejarah yang panjang. Jadi demokrasi bukan hanya langsung hasil akhir, tapi masih merupakan project and progress. Nah, jadi demokrasi ini butuh energi, butuh waktu, Dan butuh keberanian buat terus melawan ketidakadilan. Serta rasionalitas untuk menjaga koridor konstitusi. And good data, real information to back up your argument. Perfect, udah kacamata kita dari berbagai angle nih. Nah, buat Rubikers di rumah, semoga obrolan kita ini bisa buat kalian melek dan nggak cuma doom scrolling gitu hal-hal negatif tanpa aksi nyata. Yes, jangan lupa share video ini ke circle kalian, ke dosen kalian, atau wakil rakyat kalau kalian berani. Dan juga jangan lupa drop komen di bawah ini, kira-kira fakta tentang demokrasi apa lagi yang bikin kalian gergetan nih. Nah, thank you banget buat Abdillah, buat Raja, buat Thank you. Saliha, buat Najla udah mampir nih ngobrol bareng kita. Dan kasih juga buat kalian yang udah nonton di rumah sampai akhir episode ini. Aku Adrian. Aku Sherin, dan ini Ruang Publik. Mari merawat akal sehat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.